Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Anisti, NPM 18.170.12.0013. Di sini saya akan membahas mengenai konsep pelayanan kesehatan beserta contohnya dan model utilisasi pelayanan kesehatan. Untuk bahasan pertama, kita akan bahas terlebih dahulu apa pengertian dari pelayanan kesehatan. Menurut Profesor Dr. Suwikidjo Nutowomojo, pelayanan kesehatan adalah suatu bentuk dari pola pelayanan kesehatan yang memiliki tujuan pokoknya pelayanan dan pengembangan kesehatan, yakni masyarakat. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan itu adalah upaya baik yang diselenggarakan sendiri ataupun bersama-sama dengan tujuan dapat memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit, juga memulihkan kesehatan, baik perseorangan, kelompok, ataupun masyarakat. Itulah pengertian dari pelayanan kesehatan. Contoh dari pelayanan kesehatan ini ada 3 kelompok. Yang pertama, pelayanan kesehatan tingkat primer yang meliputi puskesmas, klinik pertama, praktek dokter, dan praktek bidan. Dan selanjutnya kelompok pelayanan sekunder yang mencakup dari rumah sakit kelas C atau D, milik pemerintah, swasta, ataupun masyarakat, praktek dokter spesialis, praktek perawat spesialis, dan klinik utama. Dan selanjutnya kelompok dari pelayanan kesehatan tersier yang mencakup rumah sakit minimal setara kelas B, milik pemerintah kabupaten atau kota, praktek dokter spesialis, dan praktek dokter gigi spesialis. Dan itulah contoh dari pelayanan kesehatan berdasarkan kelompoknya, pelayanan primer, sekunder, dan tersier. Oke, lanjut kita akan bahas bahasan mengenai model-model utilisasi pelayanan kesehatan. Di sini ada beberapa model yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, model dari Anderson tahun 1975 yang menjelaskan bahwa untuk kepercayaan kesehatan dan perilaku pemanfaatan pelayanan kesehatan punya faktor yang mempengaruhi, seperti karakteristik predisposisi, yang artinya seseorang individu memiliki kecenderungan untuk pelayanan kesehatan yang berbeda-beda. Lihat dari sosialnya, agamanya, pendidikannya, serta kebudayaan yang dimiliki seseorang tersebut. Kedua, faktor kemampuan. Seseorang mampu untuk melakukan sebuah tindakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan karakteristik atau faktor kebutuhan, di mana maksudnya ialah sakitan dari pasien derita atau penyakit sesuai dengan kebutuhan yang akan diberikan pelayanannya. Nah, itulah penjelasan dari model utilisasi menurut teori dari model Anderson tahun 1975. Selanjutnya kita akan membahas model yang kedua yang dikemukakan oleh Schock tahun 1979. Di sini Schock memberikan penjelasan mengenai model utilisasi ini, mana dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor: status kesehatan, pendapatan, faktor konsumsi, memberi pelayanan kesehatan, serta kemampuan dan penerima dalam pelayanan kesehatan. Yang ketiga, model dari utilisasi menurut teori Anderson dan Anderson tahun 1979, di mana terdapat 7 faktor yang dijelaskan di dalam model ini, seperti faktor demografi, yang maksudnya berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya, model struktur sosial adalah berdasarkan pengetahuan sikap masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Selanjutnya, model sumber daya keluarga. Maksudnya di sini dilihat dari pendapatan dari keluarga tersebut, kesanggupan menerima pelayanan yang akan diberikan. Selanjutnya, model dari daya manusia adalah kesehatan berdasarkan sumber daya manusianya itu sendiri. Selanjutnya, model dari organisasi. Maksudnya, dilihat dari bagaimana perbedaan pencerminan bentuk pelayanan kesehatan, sifat alamiah, lokasi, ataupun struktur dari organisasi dalam pelayanan kesehatan. Terakhir, dari faktor Anderson dan Anderson, yaitu model dari kesehatan. Di sistem ini yaitu kesempurnaan dari faktor-faktor yang telah dijelaskan tadi hingga membentuk sebuah pelayanan kesehatan lebih sempurna. Itulah penjelasan saya mengenai model-model utilisasi pelayanan kesehatan. Semoga dengan pemaparan saya akan menambahkan informasi yang menyaksikan video ini. Sekian dari saya, Rahmi Anisti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.